Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Beberapa hari ini saya tidak update di channel saya karena ada suatu kendala. Kemarin badan kurang enak dan alhamdulillah hari ini sudah kembali sehat dan kembali lagi di kebun ground bonsai untuk berbagi ke teman-teman. Ada di belakang saya untuk bahan bonsai waru ekspos akar super jumbo. Ini bahan beberapa kali saya update ya, mulai dari penanaman awal, pengerjaan proses penekuan dan sampai saat ini. Nanti kira-kira dari awal tanam sampai saat ini berapa tahun, ini dia teman-teman bisa hitung sendiri ya, kira-kira sudah berapa tahun. Kali ini saya mau mengerjakan menentukan tampak mukanya dari sebelah mana, dan saya akan lakukan koreksi beberapa cabang. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Sebelum saya mau melakukan pengerjaan koreksi beberapa cabang di atas, tentunya kita menentukan dulu untuk tampak depannya dari sebelah mana. Ini cuman ada dua versi, dari sebelah sini sama di sebelah sana. Untuk bahan dasar ini memang saya berproses lain daripada yang lain, dimana saya pernah mencoba berproses membuat bahan dasar waru ekspos akar. Saya lakukan pengembangan diri dengan cara di sini saya menambah akar gantung dari batang utama untuk membuat kesan ini lebih eksotis tentunya. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman. Nah, ini akar gantung dari batang utama yang turun ke atas. Di sini juga akar gantung dari batang tampak yang belakang. Nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman. Saya tarik ke sini, saya turunkan ke bawah, saya naikkan ke atas. Terus setelah itu di sini ada batang ya. Ini saya lakukan dulu, itu saya lakukan sambung sisip dan alhamdulillah berhasil, sudah seperti ini ya. Oke, saya akan tunjukkan untuk versi dari tampak sebelah sana ya, seperti apa. Ini dia untuk bahannya dari sebelah sini ya, kita perhatikan. Nah, nampak ya yang saya bicarakan di depan tadi. Untuk di sini nampak ada akar gantung yang sudah mencapai proses pembesaran dengan maksimal ya. Nah, untuk yang ini ya, saya bicarakan depan tadi, ini batang dari atas saya tarik ke sebelah sana, saya tumbuhkan akar gantung, terus saya potong di sini, saya menumbuhkan titik mata tunas di sebelah sana dengan cara sambung sisip. Untuk saat ini mungkin akan saya ambil muka dari sebelah sana ya, karena di sini agak sedikit munggung, terus lari ke depan sini, terus di sini memang saya lakukan sambung sisipnya dari sebelah sana, sebelah sini. Dan mungkin ini proses yang agak sedikit lama ya, ini pengen saya besarkan lagi, dan kemungkinan juga nanti ke depan akan saya bikin agak sedikit memanjang ke sebelah sana, akan saya tumbuhkan akar gantung lagi. Oke, langsung saja saya mau mengerjakan untuk bahan ini. Sementara ini kalau seperti tidaknya dari sini juga lumayan ya untuk tampak mukanya, tapi di sini untuk lihat kondisi cabang di atas, posisi yang paling tinggi yang di sebelah sana ya.
saya ambil untuk terusan paling ujung ke mahkotanya nanti. Kalau ambil dari sini terlalu titik tunasnya terlalu rendah ya, lebih tinggi di sana. Saya mau mencoba langsung untuk mengerjakan. Kondisi sudah mulai nampak sedikit gelap ya, tapi alhamdulillah kali ini sudah selesai saya lakukan beberapa koreksi cabang serta merapikan bekas luka potongan yang dahulu. Setelah saya menunggu untuk sambung sisip di sebelah sini, kambium jalan saya rapikan di sini nanti biar untuk jalannya kambium lebih mudah. Nampak. Nah, nanti ke depan untuk PR yang agak sedikit lama mungkin di sini ya, untuk pembesarannya ini saya biarkan los. Ini udah tinggi ya, tinggi banget, ada sekitar 1 meteran untuk batang yang ini. Terus kita sedikit geser naik ke atas untuk cabang tadi ada yang saya kurangi ya. Nampak di sebelah sini ya, tadi di sebelah sini ada satu cabang yang tadi naik ke atas gini. Memang sengaja saya buka ruang, kenapa? Biar dimensi spasi nanti ke depan untuk pecahan anak cabang yang saya pengen tumbuhkan dari sebelah sini tidak terlalu berdekatan. Nah, ini nanti mungkin akan saya lakukan cara sederhana seperti biasa, akan saya lakukan sambung sisip, dan ini nanti mungkin ke depan untuk arah titik mata tunas pecahan anak cabangnya mungkin akan saya tarik sedikit ke sana ya, sama pecahannya ke bawah sebelah sini. Jadi untuk mengisi ruang kosong saya memanfaatkan cabang yang sudah agak lumayan besar ini, saya potong mepet press. Spasinya ini paling sekitar 7 sampai hampir 10 atau 10 cm tidak ada ya dari pangkal batang utama ini, sekitar 7 cm. Nanti saya cari tumbuh mata tunas, saya gerakkan sedikit ekstrim yang mengikuti daripada bahan dasar yang ada. Nah, terus di sini tadi memang ada nih, beberapa mata tunas di sebelah sini. Nah, di sini tadi sebenarnya ada mata tunas ya, tapi berhubung untuk nampak mukanya dari sebelah sini, nanti kalau saya mau pakai yang di sini akan menghalangi untuk ruang yang ada di sini. Spasinya juga akan terhalang. Nanti saya mungkin akan cari mata tunas di seputaran sebelah sini ya mungkin, tapi ini sebagai adsen saja mungkin nanti akan saya tumbuhkan ke bawah sedikit, tidak terlalu panjang. Nah, coba kita geser untuk ke bagian atas ya, seperti apa nanti untuk konsep kedepannya. Ini baru rencana ya, nanti ke depan seperti apa kita mengikuti untuk bahan ini pertumbuhannya seperti apa. Nah, untuk di sini nampak ya, yang jelas ini untuk terusan ke atasnya ya, saya sedikit agak menjauh untuk gambarnya seperti apa. Nah, nampak di sini jelas untuk konsep keterusan atasnya ini nanti pakai ini sedikit agak lama, nanti akan saya sekitar sekian besarnya ya nanti. Terus saya akan potong mepet lagi, cari pecahan untuk
ke sebelah sini sama terusan ke atas. Nah ini nanti untuk acen belakang ya, tentunya nanti kita mengikuti. Oke, ini sementara waktunya juga sudah mulai agak sedikit gelap, mungkin akan saya lanjutkan besok. Terus nanti untuk pengerjaan ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Mudah-mudahan bahan ini tetap masih terus bertahan ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini untuk part kesekian kalinya saya berproses membuat bahan dasar waru ekspos akar dengan pengembangan diri, dalam arti dimana biasa saya membuat waru ekspos akar itu hanya gerak dasar akar, menonjolkan ekspresi akar. Di sini saya tambahi untuk akar gantung. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan ini tadi. Mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.